ketika Nabi Muhammad datang bertanya kepada orang Nasrani, ahlul kitab yang kamu maksud, mereka akan membacakan Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Bacakan kepada kami kisah tentang Yesus. Ya, Yesus mati, disalibkan, mati, dibangkitkan, pada hari ketiga naik ke surga. Tentu mereka akan bacakan itu. Itu maksud saya tembak langsung gitu. Pasti itu yang dibacakan karena tidak ada kitab yang lain. Makanya tadi saya coba kasih kamu kesempatan. Jika menurutmu bukan itu, maka versi yang mana? Di abad ke-7 itu ketika Allah mewahyukan ini kepada Nabi Muhammad, baru cuma ada satu versi. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu yang berterima umum dalam dunia kekristenan saat itu. Kecuali ya, saya tembak langsung nih untuk membantu kamu saja. Yang kamu maksud adalah Injil apokrif yang Yesus membuat burung dari tanah. Ada juga bayi Yesus bicara. Ada juga, kalau saya nggak salah, saya belum gali lebih dalam lagi, tapi ada juga Injil apokrif yang mengatakan Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Kalau saya nggak salah ya, saya belum gali. Saya hanya pernah mendengar itu. Itukah yang kamu maksud? Biar kita clear nih. Injil apokrif kah yang kamu maksud yang akan dibacakan ahlul kitab itu? Atau Injil yang ada sama kami sekarang? Nah, itu yang saya maksud. Saya tutup sedikit lagi biar nggak kepanjangan. Itu jadi ambigu lagi balik, bro. Ambigu, very very ambigu bagi saya, karena kamu tadi di satu sisi berkata Injil yang saya pegang sekarang itu, bang, nggak dapat bro. Saya paham, tapi saya tidak dapat. Silakan. Gimana kalau sebenarnya gini, bang, berbicara tentang ahlul kitab itu kan kalimatnya umum. Seperti abang mengimani kitab yang dikanonkan, jangan abang bayangkan bahwa orang-orang di masa itu mengimani seperti yang abang mengimani juga. Di zaman itu kuatnya arus tentang pemahaman Arianus kah, Basilides kah, apapun bentuknya, yang mereka pun masih mengimani Injil-Injil yang abang katakan apokrif tadi. Makanya terlepas dari itu semua, dari Injil yang dikanonkan sampai Injil yang diapokrifkan, itu menceritakan bahwa adanya nabi yang atau orang-orang yang diberkati sebelum Rasulullah. Kan itu yang poinnya. Makanya kalimatnya itu umum. Lalu abang katakan, apakah itu Injil yang kami pegang hari ini seperti di dalam Codex Vaticanus atau Sinaiticus? Kita katakan iya, diantaranya iya, tapi tidak kita hilangkan adanya Injil-Injil yang lainnya. Begitu juga kitab-kitab yang diimani kan banyak juga, bang, di Perjanjian Lama itu yang diapokrifkan. Sepakat nggak, bang? Seperti tentang kitab Henok, tentang apa? Nggak bisa itu ya. Jadi gini. Sorry, saya potongnya. Kalau kamu menyatakan semuanya itu, nggak bisa, bro. Karena apa? Itu menjadi bertentangan. Nggak mungkin Allah menyuruh Nabi Muhammad datang kepada dua kitab yang bertentangan, dua versi Injil yang bertentangan. Kita bicarakan logikanya dulu. Karena apa? Balik lagi. Di dalam Injil yang dikanonisasi, yang sesuai dengan manuskrip tertua yang ditemukan, Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Sementara kita tahu yang tertulis di Al-Quran menolak itu. Jadi maksud saya, sebenarnya kita sudah bisa ambil kesimpulan ahlul kitab yang ada di situ. Sebentar. Kalau aku memandang itu dia, bang, secara umum, baik itu yang abang pegang, yang abang yang dikatakan dikanonkan atau ditemukan kitab-kitab ini kan baru dikuatkan ya, bahwa ini secara karbon ditemukan. Tapi perlu dipahami, ditemukannya bukan berarti pemahaman itu tidak ada di masa-masa di awal-awal Kristus itu hidup. Sepakat enggak, bang? Seperti pemahaman Basilides. Abang paham, Basilides itu tidak mengakui bahwa Yesus itu disalib. Tapi bukunya tidak akan pernah kita dapatkan. Berarti banyak hal yang mempengaruhi budaya dan budaya dan pemahaman saat itu, apalagi diiringi sama pemerintahan kah atau penguasa saat itu. Maka itu saya tembak tadi, berarti kesimpulannya Al-Quran itu lebih condong kepada kitab Injil yang tidak dikanonisasi atau kitab Injil apokrif. Bisa nggak seperti itu kira-kira kesimpulannya? Kalau dikatakan bahwa Al-Quran lebih bercerita mensepakati banyak condong, hal yang condong ya? Kita pakai istilah condong karena kan Al-Quran kan menuliskan sendiri yang diapokrifkan, ya bisa jadi kalau dikatakan bisa jadi.
Tetapi kan tidak memungkinkan. Yang bisa jadi ini kan kita katakan, dari mana kita tahu bahwa itu bukannya firman Tuhan yang benar? Kan nggak bisa juga. Paham maksudnya. Nah, Cuma maksudnya makanya gini, itu. paham. Karena Paham maksudmu. Cuma maksudnya gini. karena pewahyuan, ilham dan kisah-kisah, ya seperti sama-sama tahu lah kita Bang, banyak pengaruhnya, banyak tradisi yang mengikat, banyaknya mindset yang mesti dikedepankan, apalagi dipengaruhi oleh penguasa saat itu. Aku belum bisa mendapatkan hari ini ya bahwa kitab Injil yang beredar gitu banyaknya merupakan yang dikanonkan itu merupakan wahyu ilahi atau merupakan firman. Paham maksudmu. Paham maksudmu. Seperti itu dia paham. Ya, jadi saya sudah dapat nih kesimpulannya. Tapi teman-teman, itu pandangan saya harus jaga juga FDS supaya teman-teman tidak tergelincir ya, bahwa itu kan semua pandangan dia pribadi ya. Kita tidak bisa bungkus itu sebagai pandangan umum umat Islam, karena mengingat saya berbicara dengan FDS, jadi segala sesuatu yang disampaikannya tentu itu pandangannya pribadi ya teman-teman. Tetapi dalam pandangan FDS barusan yang saya tangkap adalah yang sudah sangat jelas kalian dengar ya, bahwa dia menyetujui atau dia sepakat, katakanlah seperti itu, dia sepakat, dia dapat menerima. Berarti Al-Quran, apa yang tertulis di Al-Quran tentang Yesus itu condong kepada Injil apokrif. Dan itu bagi saya yang mendengar penjelasan FDS itu cocok. Karena tidak mungkin Al-Quran condong kepada Alkitab atau Injil yang dikanonisasi. Gak mungkin. Karena antara Injil yang dikanonisasi dengan Injil apokrif itu hitam putih. Nggak bisa dua-dua benar. Salah satu harus salah atau salah satu harus benar. Harus pilih. Kalau apokrif benar, Yesus tidak disalib, maka Injil yang dikanonisasi punya kita saat ini itu harus salah. Kalau Injil yang dikanonisasi benar, maka Injil apokrif harus salah. Nggak bisa dua-dua benar. Sebab di versi yang satu Yesus mati disalibkan, di versi yang sebelahnya Yesus tidak mati disalibkan. Nggak mungkin dua-dua benar. Jadi sebetulnya dari penyampaian FDS tadi udah clear pandangannya secara pribadi tadi. Al-Quran itu lebih condong kepada Injil apokrif. Dapat bagi saya. Pas. Sesuatu yang sudah lama saya pikirkan, tetapi belum ketemu teman yang tepat. Dan tidak mungkin condong kepada Injil kanonisasi. Nggak mungkin. Itu 180 derajat. Yang satu disalib, mati disalibkan. Yang satu lagi tidak disalibkan, tidak mati. Nggak mungkin. Gitu. Tapi akibat dari apa yang dia statementnya barusan atau pengakuannya barusan, ini menjadi dilematis. Kalau dia berkata ahlul kitab itu masih ada, Yahudi dan Kristen saat ini, bahwa kitab-kitab itu masih sama dengan Injil yang kita pegang saat ini, nggak mungkin. Itu sesuatu yang secara nalar jadi sulit saya terima, nggak bisa saya terima, nggak dapat logikanya.